Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ingat kembali, untuk persamaan kuadrat dulu kalian sudah pernah mengalaminya pada saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit tentang persamaan kuadrat. Di sini kita mempunyai sebuah definisi persamaan kuadrat, yakni persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, persamaan kuadrat itu persamaan yang terdiri atas satu variabel, yaitu variabel X, dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini A itu kita sebut dengan koefisien X kuadrat, B kita sebut dengan koefisien X, dan C kita sebut dengan konstanta. Selanjutnya, contoh persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti A sama dengan 1. A itu tadi ya, A merupakan koefisien X kuadrat. Nah, apabila tidak ditulis angkanya, maka itu artinya 1. Kemudian, B sama dengan 3. B itu merupakan koefisien X, dan C sama dengan 2. C itu merupakan konstanta. Selanjutnya, 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Maka ini berarti A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 3. Selanjutnya, bukan persamaan kuadrat. 3X min 2 sama dengan 0, bukan persamaan kuadrat. Mengapa? Nah, coba kalian perhatikan. Pada persamaan tersebut, tidak ada X kuadrat. Yang berarti A-nya bernilai 0 atau A-nya sama dengan 0. Sedangkan pada definisi sebelumnya, pada persamaan kuadrat, A itu tidak boleh bernilai 0 atau A itu tidak boleh sama dengan 0. Maka 3X min 2 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Atau 3X min 2 sama dengan 0 ini kita sebut apa? Ya, betul, persamaan linier. Berikutnya, X plus 1 per X sama dengan 0. Nah, persamaan ini juga bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Nah, sama ya. Di sini juga tidak ada X kuadrat, atau yang berarti A-nya itu bernilai 0. Kemudian, kalian perhatikan, 1 per X. 1 per X ini apabila kita ubah, maka sama dengan X pangkat negatif 1. Maka ini juga bukan merupakan persamaan kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, terdapat beberapa cara. Salah satu cara yang akan kita bahas pada hari ini yaitu faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini menggunakan sifat-sifat perkalian, yaitu A kali B sama dengan 0, maka dalam kurung X min P dalam kurung X min Q sama dengan 0, sehingga persamaan kuadrat mempunyai akar P dan Q. Selanjutnya, contoh. Akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah titik-titik.
Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita tulis dulu ya, dalam kurung X titik-titik dikali dalam kurung X titik-titik sama dengan 0. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut, kita harus mencari angka berapa yang apabila dikalikan akan bernilai 6 dan apabila dijumlahkan akan bernilai negatif 5. Nah, caranya bagaimana? Kalian cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1 dan 6, ada negatif 1 dan negatif 6, ada 2 dan 3, ada negatif 2 dan negatif 3. Nah, yang mana sih yang apabila kita jumlahkan hasilnya itu negatif 5? Nah, betul ya, yang negatif 2 dan negatif 3. Maka negatif 2 dan negatif 3 ini bisa kita substitusikan sehingga kita peroleh X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Sehingga X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3. Selanjutnya, latihan soal. Kasus pertama, apabila A, B, dan C-nya lengkap. Akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama ya dengan contoh pada sebelumnya. Kita tulis dulu X titik-titik dikali X titik-titik sama dengan 0. Kita cari nih faktor dari negatif 12 yang akan apabila dijumlahkan nanti hasilnya itu positif 4. Nah, faktor dari negatif 12 ada 1 dan negatif 12, ada negatif 1 dan 12, ada 2 dan negatif 6, ada negatif 2 dan 6, ada 3 dan negatif 4, dan ada negatif 3 dan 4. Yang mana nih yang apabila kita jumlahkan hasilnya positif 4? Ya, betul ya. Negatif 2 dan positif 6. Maka ini bisa kita substitusikan sehingga kita peroleh X min 2 dikali X plus 6 sama dengan 0. Maka X min 2 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 adalah 2 atau negatif 6. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk latihan soal berikutnya. Kasus kedua, apabila C-nya sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan seperti ini? Caranya yaitu bentuk atau pembagi yang sama itu nanti dikeluarkan ya. Bentuk atau pembagi yang sama itu merupakan faktor. Nah, coba kalian perhatikan. X kuadrat ini merupakan berapa kali berapa sih? Betul ya, X kuadrat ini itu merupakan X dikali X. Dan 8X itu merupakan X dikali 8. Nah, di sini coba, yang mana sih faktor yang sama atau pembagi yang sama? Yang ini ya, betul ya, yang X. Yang X ini merupakan faktor ya. Maka X ini bisa kita keluarkan. Nah, jadi seperti ini. X dikali X plus 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau X ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 8. Jadi, akar-akar dari persamaan
kuadrat X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0 adalah 0 atau negatif 8. Selanjutnya, apabila B-nya sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan X kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, kalian harus ingat selisih 2 kuadrat, rumus selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, maka di sini X kuadrat min 5 kuadrat. 5 kuadrat itu dari mana sih? 5 kuadrat itu 25 ya. 5 kali 5 itu 25. Nah, maka di sini bisa kita tulis X plus 5 dikali X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah negatif 5 atau 5. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Kalian perhatikan persamaan kuadrat tersebut. Nilai A adalah 2. Maka karena 2X kuadrat, kita tulis 2X titik-titik dikali 2X titik-titik dibagi 2 sama dengan 0. Apabila di sini 3X kuadrat, maka di sini kita tulis 3X titik-titik dikali 3X titik-titik dibagi 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya 6. Sekarang kita data 6 itu perkalian dari berapa aja sih? 6 itu perkalian dari 1 dan 6, negatif 1 dan negatif 6, 2 dan 3, dan negatif 2 dan negatif 3. Nah, kita lihat dari beberapa data yang ada ini, yang mana sih yang apabila dijumlahkan hasilnya positif 5? Betul ya, yang ini. 2 dan 3. Maka kita substitusikan sehingga kita peroleh 2X plus 2 dikali 2X plus 3 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita lihat mana yang bisa kita bagi dengan 2. Yang ini ya, kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh X plus 1 dikali 2X plus 3 sama dengan 0. Maka X plus 1 sama dengan 0 atau 2X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1 atau 2X sama dengan 3. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 3 per 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0 adalah negatif 1, negatif 3 per 2. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa catat materi-materi yang telah disampaikan, pahami setiap latihan soal yang telah dibahas, dan ini ya, kalian kerjakan soal evaluasi tersebut. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.